Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba untuk sharekan beberapa poin materi yang sudah kami rangkum bersama, gitu ya. Semoga dengan padatnya waktu yang disediakan nanti bisa sedikit membuka gambaran panjenengan Ustadz Ustadzah sekalian terkait dengan desain grafis ini. Ini adalah desain grafis yang saya usahakan materinya sangat-sangat simple ya, sangat-sangat sederhana sehingga mungkin mudah dipahami oleh panjenengan sedoyo yang mungkin baru pertama kali mengenal desain grafis atau mungkin yang sudah pernah tetapi mungkin perlu pemahaman lebih lanjut. Kita mulai untuk yang pertama tadi sudah diperkenalkan singkat ya untuk narasumber di hari ini saya Ustadzah Mira Hamawati Palupi, nanti bersama rekan saya tadi Ustadzah Heni Alfandari. Kami berdua itu juga mewakili Humas SMA Hikmah ya. Kebetulan kami berdua berada di tim Humas SMA Hikmah gitu ya. Masya Allah, Bu Mira, Bu Heni, terima kasih ya. Yang punya Humas ngomong langsung, Ra. Alhamdulillah. Kami berdua di SMA Hikmah mengampu di Mapel Seni Budaya dan PDK gitu ya. Nah, untuk bagian pertama apa yang nanti akan kita diskusikan di hari ini, di siang hari ini, yang pertama adalah terkait dengan apa itu desain grafis, kemudian elemen-elemen apa sih yang secara visual itu sering muncul pada desain grafis yang harus kita olah, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan prinsip-prinsip desain grafisnya. Yang terakhir nanti kita akan coba untuk praktek ya, karena ada sesi praktek tentang software desain grafis. Nah, software desain grafis sendiri nanti akan saya jelaskan secara singkat, ada cukup banyak ya, tetapi nanti kita akan usahakan, kita akan coba praktek dengan software yang sudah cukup familiar dengan panjenengan semuanya, sehingga nanti bisa minimal bisa lebih mudah pengaplikasian dari penataan elemen visual maupun prinsip-prinsip dalam desain grafis gitu. Yang sesi yang pertama, sering kita bertanya-tanya apa itu desain grafis gitu ya, satu-satu nih. Desain grafis itu sendiri juga cukup luas sekali ya cakupannya ya. Intinya nanti seorang desainer grafis ya, seorang desainer grafis itu mereka harus punya istilahnya kemampuan ya, artinya kemampuan atau mungkin sen untuk mengolah karena mereka pekerjaannya itu berkaitan dengan menggambar gitu ya, melukis atau penataan gambar, kemudian huruf-huruf gitu ya. Baik itu yang kita temui mungkin di televisi, mungkin atau di film, di buku, atau mungkin di smartphone ya. Nah, banyak sekali cakupannya kalau kita berbicara tentang desain grafis ya. Nanti kalau misalkan panjenengan mungkin kita sekarang masuk di era teknologi gitu ya, kita akan sering melihat iklan-iklan, baik itu iklan layanan sosial atau iklan-iklan yang lainnya yang sering muncul atau mampir di smartphone kita gitu ya, baik berupa flyer atau mungkin poster virtual gitu ya, atau mungkin banner-banner yang mungkin sering kita temui di jalan-jalan, atau mungkin ketika kita membaca majalah gitu ya, atau membaca e-book dan lain sebagainya gitu ya. Nah, intinya apa sih dari desain grafis tersebut ya? Kenapa kok kita mengolah banyak hal tersebut ya, mulai dari gambar, mulai dari huruf ya, kata-kata, kemudian berbagai macam bentuk supaya menarik gitu ya. Intinya itu hanya satu saja ya. Jadi seorang desainer grafis itu harus mampu mengkomunikasikan pesan gitu ya. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh seorang desainer itu melalui output yang tadi ada beraneka ragam tersebut ya. Jadi intinya desain sebagus apapun yang kita hasilkan, yang kita buat, warna semencolok apapun yang coba kita susun, kita masukkan ke dalam sebuah bidang, kalau pesan yang ingin kita sampaikan itu tidak tersampaikan, maka ada yang kurang di situ. Nah, nanti kita akan coba bagaimana sih kita menyampaikan pesan itu supaya tingkat keterbacaannya atau tingkat pemahaman audiens atau orang-orang yang menjadi sasaran desain kita itu bisa lebih optimal. Ya. Berikutnya kita akan coba hal yang mendasar yang berkaitan dengan pengolahan elemen-elemen desain grafis ya. Sebenarnya ada cukup banyak elemen visual yang muncul di desain grafis, tapi saya akan ngambil 5 yang mayoritas yang paling sering kita gunakan gitu ya. Yang pertama adalah garis, kemudian warna jelas ya, bidang, bentuk, dan juga yang tidak kalah penting adalah tipografi gitu ya. Kita akan coba ulas satu persatu secara singkat nanti supaya nanti kita coba nanti akan aplikasikan pada software desain grafis ya yang berkaitan gitu ya. Nah, yang pertama adalah elemen visual desain yang garis gitu ya. Nah, garis ini selain dapat kita gunakan untuk menambah menambahkan struktur ya, komposisi frame informasi, hierarki, kemudian juga bisa mendekorasi gitu ya, mengarahkan pandangan kita ke beberapa tujuan spesifik gitu ya. Nah,
garis juga seringkali kita gunakan untuk merepresentasikan infografis gitu ya. Ada banyak sekali garis yang bisa kita optimalkan, mulai dari garis yang sederhana yang berbentuk lurus, lengkung, ya, kemudian tebal, tipis, kemudian yang putus-putus dan lain sebagainya. Nah, kalau pada penerapannya pada sebuah desain, ini ada beberapa contoh begitu ya, ustadz-ustadzah gitu ya. Garis yang walaupun kelihatannya hanya sederhana ya, hanya satu garis panjang begitu saja, tapi bisa menjadi sebuah elemen yang sangat krusial dalam sebuah desain gitu ya. Nah, garis itu juga bisa kita jadikan untuk penekanan gitu ya, penekanan pada sebuah kata-kata gitu ya. Atau mungkin kita juga bisa mengaplikasikannya sebagai garis tepi atau border gitu ya. Atau kita bisa membuatnya menjadi bagian dari sebuah struktur tertentu gitu ya. Nah, terus kemudian juga bisa sebagai pembagi ataupun bahkan garis itu sendiri bisa berdiri sebagai sebuah dekorasi dalam sebuah desain gitu ya. Ini beberapa contoh penggunaan garis ya. Yang kedua yang paling sering mungkin kita hadapi ketika membuat sebuah desain adalah warna gitu ya. Nah, warna sendiri adalah pantulan tertentu dari cahaya ya. Kalau ini secara teorinya seperti itu. Ya, yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat pada permukaan benda dan seterusnya gitu ya. Kalau di bawah ini mungkin panjenengan bisa melihat ada sebuah lingkaran warna yang merupakan beberapa warna primer yang menghasilkan warna sekunder, dan dari warna sekunder itu bisa menghasilkan warna tersier. Ini hanya secara umum saja. Nah, di luar ini ada banyak sekali gabungan-gabungan warna gitu ya, tergantung komposisinya berapa banding berapa nanti akan menghasilkan warna yang berbeda pula. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu warna, mungkin bisa menghabiskan satu buku sendiri ya, cukup banyak sekali warna yang bisa dibahas gitu ya. Cuman nanti dalam hal desain ini nanti mungkin panjenengan mungkin bisa mengetahui beberapa konsep warna yang bisa jenengan aplikasikan pada desain kalian, gitu, desain jenengan gitu ya. Yang pertama adalah unsur-unsur warna dari turunan warna primer, sekunder, tersier dan lain sebagainya tadi nanti akan muncul nanti ada warna monokrom. Gitu ya. Warna monokrom itu adalah warna-warna yang senada. Jadi kalau misalkan jenengan lihat pada contoh warna di bawah ini, warna monokrom itu adalah warna yang senada. Kalau misalkan kuning mulai dari kuning muda hingga kuning tua, biru muda sampai biru tua dan seterusnya. Kemudian juga ada warna-warna analog ya. Warna-warna analog itu adalah warna yang terlihat sama ya, tetapi dia berbeda ya, atau mungkin lebih mudahnya itu warna yang berdekatan dalam posisi roda warna ini ya. Jadi kalau warna analog itu kuning muda dia akan berdekatan dengan orange gitu ya, warna kuning dan orange. Kemudian warna merah akan beranalog dengan warna ungu gitu ya. Warna hijau akan berdekatan atau analog dengan warna biru gitu ya. Warna complementary ini juga warna-warna yang saling berseberangan gitu ya, yang akan menghasilkan kombinasi warna-warna yang sangat kontras gitu ya. Jadi kalau berseberangan, misalkan kuning berseberangan dengan ungu ya, nanti akan menghasilkan nuansa warna seperti ini. Ini warna ini adalah warna-warna yang komplement atau warna-warna kontras gitu ya. Nah, ada juga yang warna triadik di sini adalah yang berbentuk segitiga. Nanti kalau jenengan nanti acuannya dari sebuah lingkaran warna nanti akan kelihatan ini ya. Warna primer merah, kuning, merah dan biru, kemudian biru muda, kuning dan warna semu-semu, orange merah gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, ada sedikit tips ya Ustadz-Ustadzah nanti ketika panjenengan misalkan membuat sebuah desain tertentu, entah itu mungkin berupa poster, entah itu berupa flyer gitu ya, baik itu untuk media cetak ataupun yang di-share di smartphone atau media-media online yang lainnya gitu ya. Kalau panjenengan nanti di situ meletakkan sebuah gambar ya, foto ataupun yang lainnya, jenengan bisa menggunakan pilihan warna yang ada pada image gambar atau foto yang jenengan gunakan pada poster tersebut atau pada desain yang jenengan buat gitu ya. Contohnya misalkan pada gambar yang saya share di sini, misalkan di sini ada sebuah foto view dari sebuah pemandangan laut ya, danau gitu ya. Ada suasana sunset begitu. Nah, nanti kalau misalkan panjenengan bingung menggunakan warna apa ya dalam desain saya, entah itu nanti untuk warna hurufnya atau mungkin untuk warna backgroundnya atau warna-warna dekorasi yang lainnya, jenengan bisa menggunakan ini. Jadi bisa menggunakan tema warna yang ada pada foto ataupun gambar yang panjenengan gunakan gitu. Nah, kalau misalkan panjenengan masih bingung juga, ada beberapa situs website yang bisa panjenengan gunakan sebagai acuan untuk melihat tema warna apa yang mungkin yang lagi tren pada 2020 gitu ya, atau mungkin yang tema-tema warna yang bisa menyimbolkan suasana hangat, suasana dingin ya, suasana ceria dan lain sebagainya ya. Salah satunya ada di Adobe ya, Adobe.com ini ya.
Nah, jadi begitu. Nah, yang berikutnya untuk elemen bidang gitu ya. Nah, jelas panjenengan nanti ketika misalkan nanti mengolah sebuah desain pasti tidak luput dari bidang-bidang yang panjenengan gunakan sebagai unsur pemanis ya, ataupun mungkin unsur dekorasi pada desain jenengan gitu ya. Nah, bidang itu apa sih bidang? Bidang itu adalah bidang yang bentukan ya. Jadi istilahnya itu bentukan dari garis ya. Jadi kalau misalkan garis tadi ketemu dengan garis sehingga apa namanya terhubung satu sama lain, maka akan membentuk sebuah bidang ya. Nah, bidang itu ada yang dibentuk dengan garis seperti ini, jadi kelihatan gitu ya. Ada juga bidang yang dibentuk dengan warna gitu ya, atau bidang yang terbentuk melalui ruang negatif seperti ini gitu ya. Nah, yang berikutnya bentuk ya. Nah, kalau bentuk itu nanti turunannya lagi dari bidang ya. Jadi kalau yang bidang tadi hanya memiliki dua dimensi, panjang kali lebar, kalau bentuk nanti ada 3 gitu ya. Nah, nanti bidang ataupun bentuk nanti bisa terwakili melalui gambar gitu ya. Nah, yang tidak kalah penting, elemen visual yang terakhir ini adalah tipografi Ustaz Sadah ya. Nah, tipografi itu apa sih ya? Tipografi itu sebenarnya adalah ilmu tentang huruf ya. Jadi tipografi ini susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Karena kalau panjenengan mungkin kemarin misalkan diminta untuk mendownload font tertentu, kan panjenengan pasti akan melihat banyak sekali font-font yang muncul gitu ya, atau huruf-huruf yang disajikan oleh secara online ya, secara gratis gitu ya. Nah, nanti tantangan panjenengan nanti akan memilih ya. Nah, ada seninya nanti ya. Jadi bagaimana sih memilih dan menata huruf itu sehingga pengaturannya, penyebarannya pada bidang desain yang jenengan buat nanti itu bisa menciptakan kesan tertentu yang jenengan inginkan gitu ya. Supaya nanti kenyamanan membacanya bisa semaksimal mungkin ya. Karena bagaimanapun kalau panjenengan itu salah memilih font tertentu, bisa jadi nanti maksud pesannya tidak tersampaikan atau bahkan mungkin malah pesannya tidak terbaca sama sekali gitu. Nah, secara garis besar ya, dari ribuan font yang sudah tersedia secara online, ada 5 kategori tipe font yang dikelompokkan gitu ya. Yang pertama adalah tipe serif ya, serif, kemudian ada tipe sans serif, kemudian kaligrafi, kemudian ada slab, dan juga ada dekoratif gitu ya. Hati-hati nanti panjenengan misalkan nanti ketika melihat sebuah font yang cukup menarik gitu ya, wah bagus sekali nih fontnya, sangat unik, sangat kreatif dan seterusnya, tetapi font tersebut mungkin bisa memberikan tingkat kepemahaman dalam membaca itu rendah gitu ya. Artinya tingkat keterbacaannya itu tidak bagus gitu ya. Sehingga nanti ya desain panjenengan jangan-jangan malah hasilnya tidak terbaca, kan eman gitu ya, sudah didesain bagus-bagus tapi hanya gara-gara salah memilih font hasilnya malah tidak terbaca gitu ya. Nah, dalam sebuah desain pun juga usahakan jenengan kombinasikan font yang ada gitu ya. Paling tidak jenengan kombinasikan 2 font, maksimal 3 font, jangan lebih ya. Kan kalau misalkan lebih nanti jadinya rame kayak pasar nanti. Jadi nanti kalau misalkan font yang jenengan gunakan misalkan bisa terbagi menjadi font untuk headline atau judul, kemudian subjudul ya, terus kemudian untuk konten gitu ya. Maksimal 3 jenis font gitu ya. Nah, biasanya yang sering digunakan adalah font-font yang jenis serif maupun yang sans serif. Nah, masalah yang sering kita temui dalam pengelolaan font ini adalah ini ya, beberapa ya. Ada yang fontnya terlalu kecil, kemudian fontnya itu tidak kontras gitu ya, karena semuanya sama sehingga tidak ada penekanan mana yang penting, mana yang tidak gitu ya. Atau perpaduan font yang tidak pas yang tadi sudah sempat saya singgung sebelumnya, dan penggunaan font yang terlalu banyak dalam satu desain. Nah, jenengan misalkan mau bingung menggunakan kombinasi font apa gitu ya. Nah, salah satu tipsnya adalah jenengan menggunakan referensi web gitu ya. Ada beberapa website yang menyediakan bagaimana mengkombinasikan font dengan baik ya. Ada salah satunya ada di fontpair.co, kemudian ada Canva Font Combination, ada fontjoy.com dan fontrich.com gitu ya. Jenengan nanti tinggal mengetikkan misalkan mau menggunakan font istilahnya Arial, itu nanti kira-kira kombinasinya bagus itu menggunakan font apa, atau kalau misalkan menggunakan font bebas begitu ya, nanti menggunakan kombinasi yang bagus itu adalah font apa dan seterusnya gitu. Terus kemudian prinsip-prinsip desain ya, prinsip-prinsip desain grafis itu juga tidak kalah ya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang elemen-elemen atau unsur-unsur desain grafis yang sering kita gunakan atau yang sering kita olah dalam pembuatan sebuah desain. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana sih prinsip-prinsip dalam desain grafis itu supaya kita bisa menghasilkan susunan elemen-elemen grafis tadi itu bisa menarik gitu ya. Nah, ada beberapa prinsip desain yang paling sering digunakan ketika seorang desainer grafis itu menghasilkan sebuah desain. Yang pertama adalah kontras, kemudian yang kedua adalah ada unsur repetisi, kemudian yang ketiga ada unsur alignment,
atau penyejajaran gitu ya. Yang terakhir adalah unsur kedekatan atau proximity gitu ya. Kita coba ulas singkat satu persatu. Yang pertama adalah prinsip kontras gitu ya. Nah, apa sih kontras itu ya? Kontras itu intinya adalah berbeda gitu ya. Panjenengan pasti sudah bisa menarik gitu ya. Kalau yang namanya warnanya kontras sekali, berarti itu warnanya berbeda terlalu istilahnya berbeda jauh gitu ya. Seperti misalkan warna-warna hitam putih gitu ya, monokrom gitu ya, kontras sekali hitam dengan putih gitu ya. Atau juga kontras itu bisa kita lihat secara ukuran gitu ya, ada besar ada kecil gitu ya, atau dari tekstur ada kasar ada halus gitu ya, atau apapun lah yang bisa kita gunakan untuk menciptakan kontras pada sebuah desain. Intinya di situ ada perbedaan. Nah, bagaimana tips untuk membangun kontras ya? Karena konsep dari tujuan membangun kontras itu sendiri adalah untuk mengarahkan mata audiens ya, sehingga ketika panjenengan membuat sebuah desain itu pandangan matanya langsung tertuju pada mungkin istilahnya poin-poin atau pesan yang ingin panjenengan sampaikan gitu ya. Terus yang kedua adalah kontras juga bisa membantu untuk memudahkan pemahaman. Jadi kalau misalkan dari sekian banyak informasi atau pesan yang ingin panjenengan sampaikan, dengan memberikan kontras di beberapa poin ya, nanti akan membantu audiens untuk menangkap maksud yang panjenengan sampaikan melalui desain tersebut gitu ya. Nah, beberapa tips membangun kontras adalah yang pertama adalah dengan memberikan perbedaan warna ya. Nah, jadi seperti yang tadi sempat saya singgung gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam sebuah desain gitu ya, nanti kalau panjenengan memberikan warna yang berbeda, nah itu juga bisa menangkap kontras di situ gitu ya. Terus yang kedua ada kontras bisa didapat dari perbedaan bentuk gitu ya. Yang tadi ada besar kecil gitu ya. Mana kira-kira fokus audiens yang ingin jenengan tuju, nah itu nanti diberikan kontras di situ. Terus yang ketiga perbedaan ukuran gitu ya, besar kecil tadi yang hampir sama dengan bentuk tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan jarak atau posisi yang berbeda. Prinsip yang kedua adalah repetisi atau pengulangan. Nah, Ustadz nanti dalam sebuah konsep atau prinsip desain grafis itu ya akan lebih baik kalau panjenengan menggunakan beberapa item yang ada pengulangan di dalamnya. Nah, kenapa kok ada pengulangan di situ? Karena pengulangan tersebut nanti insya Allah akan menciptakan sebuah harmoni yang indah gitu ya. Sehingga nanti asalkan kita tahu apa yang akan kita ulang gitu ya, bagaimana cara pengulangannya, insya Allah nanti akan membuat desain panjenengan itu ada ada harmonisasi atau ketautan yang saling berkesinambungan yang menciptakan desain yang insya Allah yang segar, yang indah dan lain sebagainya. Ya. Nah, hampir sama seperti tips untuk membangun kontras tadi, yang bisa diulang atau yang bisa direpetisi pada prinsip kali ini adalah warna, jelas warna. Bisa jadi nanti dalam satu desain begitu, nanti jenengan menggunakan beberapa warna yang jenengan ulang-ulang gitu ya. Nah, terus kemudian pengulangan font, ya font itu juga sama. Seperti tadi tipsnya ya, baik itu font atau warna, usahakan maksimal 3 gitu ya. Jadi dengan walaupun punya stok font yang banyak di laptop atau mungkin punya stok warna yang cukup banyak yang bisa panjenengan ciptakan ya, tapi nanti dalam sebuah desain jangan sampai semua font yang panjenengan punya, semua warna yang panjenengan suka itu jenengan tuangkan dalam satu desain gitu atau dalam output yang akan jenengan buat gitu ya. Nah, cukup 2 atau 3 lah maksimal untuk pengulangan warna ataupun font yang panjenengan gunakan gitu ya. Terus kemudian ada pengulangan gambar. Nah, kalau gambar ini variatif ya, artinya nanti pastinya kalau gambar itu mungkin bisa menyesuaikan dengan tema yang panjenengan gunakan gitu ya. Kalau misalkan temanya tentang anak-anak ya, jangan sampai nanti gambar yang panjenengan ulang itu ada gambar anak-anak, ada gambar orang dewasa, ada gambar manula, itu kan jadinya tidak harmoni gitu ya. Jadi berbeda gitu ya. Dan yang terakhir adalah pengulangan layout. Kalau misalkan panjenengan membuat desain yang lebih dari satu, mungkin ada beberapa layout yang perlu diulang. Nah, yang ketiga adalah unsur alignment atau penyejajaran. Nah, terkadang alignment itu kelihatannya sederhana, kelihatannya tidak terlihat, tapi kalau misalkan cukup awas kita misalkan melihat sebuah desain, kalau misalkan desain itu tidak sejajar itu rasanya agak-agak terganggu begitu ya. Yang mungkin kalau misalkan membuat sebuah desain tinggal pasang tulisan sini situ, gambar taruh sini situ, kanan kiri dan seterusnya, tapi kalau tidak ditata penyejajarannya dengan baik ya nanti kelihatannya desain panjenengan nanti akan kelihatan berantakan. Akhirnya alhasil nanti istilahnya audiens itu melihatnya jadi kurang nyaman gitu. Nah, ini ada beberapa contoh alignment ya dalam sebuah penerapan pada desain
majalah gitu ya. Nah, jadi nanti kalau panjenengan lihat ada rata kiri, rata kanan gitu ya, mungkin ada rata tengah gitu ya. Nah, yang sering digunakan itu adalah itu ya. Alignment kalau misalkan panjenengan menggunakan aplikasi Word ya, itu kan identik dengan rata kanan, rata kiri gitu ya, rata tengah dan lain sebagainya. Sama halnya dengan di desain gitu ya. Misalkan kalau di sini panjenengan kan pasti melihat tulisannya ini sudah sejajar gitu ya. Coba kalau misalkan tulisannya ini agak menceng sedikit atau mungkin agak ke tengah, yang satunya agak menceng ke kiri dan seterusnya kan pasti kurang elok untuk dipandang gitu. Nah, yang terakhir adalah prinsip proximity atau kedekatan gitu ya. Nah, untuk kedekatan ini adalah memberikan kesatuan visual ya dalam meminimalisir kesemrawutan gitu. Jadi memberikan pengorganisasian yang tegas sehingga bisa meningkatkan pemahaman panjenengan. Sorry. Nah, ini beberapa contohnya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dari layout pada contoh yang pertama dengan layout contoh yang keempat, kan akan terlihat sekali bahwasanya yang di contoh yang yang keempat itu apa istilahnya itu tersebar, tidak beraturan gitu ya. Jadi dilihatnya itu kurang nyaman gitu ya. Kalau yang di layout yang kedua ini kan kelihatan saling berdekatan, gambar juga saling berdekatan dengan gambar, kemudian tulisan dengan tulisan dan lain sebagainya. Gitu. Itu beberapa unsur-unsur desain atau elemen-elemen visual dalam desain grafis maupun prinsip-prinsip yang bisa kita aplikasikan. Insya Allah nanti kita akan coba aplikasikan bersama di software yang akan kita pelajari bersama dengan Ustadzah Heni ya dalam sesi praktik nanti. Nah, bicara tentang software desain grafis itu sebenarnya ada banyak ya Ustadzah nih. Yang cukup familiar ini adalah software Corel Draw, kemudian Adobe Photoshop, kemudian Adobe Illustrator, gitu ya. Nah, itu ada beberapa software cukup familiar yang sering digunakan oleh desainer-desainer grafis, gitu ya. Nah, mungkin kalau panjenengan misalkan mempelajari software tersebut, kalau misalkan hanya sekali dua kali, mungkin pada saat itu ya bisa. Tapi kalau misalkan tidak sering digunakan, ya nanti mungkin kemungkinan akan lupa lagi ya, kan? Kalau kita prinsipnya untuk belajar sebuah software tertentu, software apapun, semakin sering kita gunakan, insya Allah akan meningkatkan kemahiran kita gitu ya. Nah, untuk software yang nanti akan kita gunakan adalah software yang cukup familiar ya bagi panjenengan, yaitu PowerPoint. Loh, kok bisa software PowerPoint kok bisa digunakan untuk membuat desain gitu ya? Apakah semumpuni dengan software-software yang desain yang di atas ya? Insya Allah cukup mumpuni ya. Walaupun mungkin membutuhkan apa istilahnya ketelatenan gitu ya, karena memang kalau misalkan kita belum terbiasa, mungkin kita akan cukup kesulitan gitu ya. Tetapi insya Allah untuk beberapa fitur-fitur standar yang sering kita temui di software-software yang ada di atas, insya Allah sudah ada beberapa yang terwakili di software PowerPoint ini nanti, gitu ya. Nah, selain di software tersebut gitu ya, mungkin panjenengan juga sangat mengenal dan familiar dengan aplikasi-aplikasi online gitu ya, aplikasi-aplikasi online gitu ya, baik itu dari Canva atau mungkin dari Poster on My Wall atau mungkin yang dan lain sebagainya. Insya Allah cukup banyak sekali. Nah, hari ini kita akan coba untuk mengoptimalkan software PowerPoint ya, software PowerPoint sebagai media untuk menghasilkan kreasi karya desain grafis gitu ya. Ini yang prolog dari saya. Semoga panjenengan tidak merasa kecepatan begitu ya. Semoga tidak terlalu cepat dari apa yang saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, nanti mungkin bisa ada ditanyakan di sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya mungkin saya akan lempar kembali ya untuk pembelajaran dari atau belajar bersama untuk mengolah desain grafis ini kepada rekan saya Ustadzah Heni. Beliau akan coba untuk mengoptimalkan software PowerPoint yang sudah panjenengan install semuanya sehingga bisa menghasilkan sebuah karya desain yang tidak kalah menariknya dengan mereka-mereka yang menggunakan desainer-desainer yang menggunakan aplikasi grafis yang lainnya. Monggo Ustadzah Heni, saya lempar untuk materi berikutnya kepada panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu sudah kita dapatkan, dicatat sebagai pengikat kita, dan sekarang waktunya kita untuk praktek agar lebih melekat ya Ustadzah. Nah, jadi terakhir tadi Ustadzah Mira sudah menjelaskan ada berbagai aplikasi desain grafis yang bisa kita gunakan. Dan yang kita pilih itu adalah yang paling familiar dengan kita dan yang paling sering digunakan oleh seorang guru sebagai media presentasi, yaitu adalah PowerPoint. Nah, seiring berjalannya waktu, PowerPoint ini ada upgrade yang namanya versi-versi terbarunya. Nah, seiring ber-upgrade-nya si versi ini, ada banyak fitur yang bisa kita gunakan, manfaatkan, dan optimalkan. Saya akan mulai untuk screen share untuk
screen-nya, jenengan juga siapkan PowerPoint-nya masing-masing ya Ustazah, kita akan mulai praktek bersama-sama. Sudah tampil semua Ustazah? Screen saya apakah sudah tampil PowerPoint-nya? Kayaknya di-mute semuanya ini. Cukup anggukan kepala, saya sudah mengerti. Oke, jadi PPT, PowerPoint sebagai media penyampaian informasi yang berupa teks itu akan lebih menarik dan mudah dipahami oleh pembaca itu apabila ada gambar sebagai penguatnya ya Ustazah, seperti tadi yang disampaikan oleh Ustazah Mira. Nah, ada beberapa teknik optimasi yang akan kita praktekkan bersama hari ini, akan saya pandu step by step-nya. Untuk praktek ini, kita akan membuat 4 teknik optimasi dari 4 gambar yang saya share-kan kemarin. Ataupun kalau misalkan jenengan masih belum sempat untuk mendownload file saya, bisa menggunakan gambar milik pribadi. Seperti itu. Mulai dari yang pertama, di sini saya ada sebuah gambar, ini menggunakan teknik namanya adalah remove background. Jadi gambar 1 jenengan aktifkan, saya akan membuka halaman yang baru, halaman kosong. Nah, kita akan membuat halaman yang serupa seperti ini ya Ustazah, dari gambar 1 yang saya share-kan kemarin. Di sini saya juga sudah menjelaskan di sebelah sini, ada teknik namanya remove background. Ini adalah hotkey yang akan saya gunakan di slide ini. Jadi untuk yang pertama, sudah siap semua ya Ustazah? Bismillah. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencoba untuk menginsertkan gambar. Biasanya, kita menginsertkan gambar itu menggunakan tab menu di sini. Tapi ada cara lebih cepat menggunakan keyboard. Namanya adalah Alt N P. Jadi ini cara menginsertkan gambar lebih cepat. Nah, setelah itu, saya akan insertkan 1 gambar di sini. Nah, ketika gambar sudah terinsert, teknik pertama yang akan kita gunakan itu namanya adalah remove background. Ketika sudah terblok, sudah aktif gambar ini, maka saya akan mencoba untuk remove background. Remove background di sini itu akan menghapus bagian yang tidak akan kita gunakan Ustazah. Jadi saya hanya memerlukan gambar wajah dari wanita ini. Nah, ada kolom warna, ada kotak di sini, saya akan arahkan. Jadi yang saya butuhkan itu hanya gambar wanitanya, objek ini. Jadi saya akan membuat kotak sesuai dengan ukuran wanitanya. Gambar ungu di belakang itu berarti adalah area yang akan kita hapus Ustazah. Nah, kalau diperhatikan, sudah ada yang akan saya hapus, dan sudah ada objek yang akan saya pilih. Di bagian sini, di bagian tangan wanita, ternyata masih ada yang terpotong. Karena akan saya gunakan, maka saya menggunakan, di sini ada namanya menu mark areas to keep, jadi saya akan menandai bagian mana yang akan saya tetap ambil. Jadi saya klik bagian yang akan saya ambil, seperti ini. Nah, seperti ini. Atau kalau misalkan ternyata ada yang ingin kita hapus, berarti kita tinggal klik yang mark areas to remove. Seperti itu ya Saudara. Nah, kalau sudah, saya tinggal keep change. Nah, gambarnya sekarang hanya tinggal objek ini, objek si wanita. Kalau sudah, itu adalah teknik remove background. Selanjutnya, yang paling penting ketika kita menyampaikan informasi itu adalah teks, sedangkan gambar ini hanya sebagai penguatnya. Nah, untuk teksnya sendiri, di sini saya menggunakan teks let's work with beauty, seperti ini. Let's work with beauty dengan kata-kata seperti ini, melalui kata sampai kita sajikan. Kita akan coba untuk memformat background-nya agar warnanya berbeda, tidak putih. Saya ganti warnanya. Nah, salah satu cara tadi yang Ustazah Mia sampaikan itu adalah eyedropper atau mengambil warna dari gambar agar senada. Jadi tidak terlihat mencolok, terlalu mencolok ketika melihatnya. Nah, saya klik eyedroppernya, saya klik di
gambar pada kerudung wanita. Nah, seperti ini Ustazah. Jadi gambarnya untuk warna background-nya sekarang sudah berubah warna pink. Selanjutnya, agar dia terlihat lebih menarik, saya juga akan tambahkan yang namanya efek glow pada gambar. Efek glow-nya saya pilih yang warna putih. Saya agak transparankan. Nah, seperti ini. Sudah, untuk gambarnya sudah selesai, sekarang saya beralih ke teks. Teks yang pertama itu adalah Let's Work with Beauty. Jadi berkarya dengan keindahan. Saya klik di sini, Ustazah, di home ada menu di sini. Diketik Let's. Saya ambil lagi karena dia terpisah, maka saya ambil lagi menu ini. Saya ketikkan work. Yang berikutnya itu adalah with beauty. Nah, ini adalah tiga teks. Nah, untuk teks ini saya akan rubah untuk jenis font dan ukuran fontnya. Fontnya bisa bebas ya Ustazah. Saya di sini memilih yang bebas new, kebetulan namanya juga bebas new. Warnanya saya rubah jadi warna putih. Ukurannya saya tambah, misalkan 38. Nah, cara cepatnya, karena work dan with beauty, ini juga sama, akan menggunakan jenis font yang sama dengan Let's, maka cara cepat, di sini ada hotkeys di sini, Ustazah. Jadi, dengan tinggal kursornya diarahkan ke sembarang tempat, diklik Ctrl+Shift+C, lalu diklik text-nya. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal klik Ctrl+Shift+V untuk work. Nah, Ctrl+Shift+V untuk with beauty. Nah, sekarang jadinya tinggal kita letakkan dan membuat menarik pada gambar. Misalkan seperti ini. Nah, jadi saya kedepankan gambarnya. Untuk with beauty, karena warnanya menjadi senada dengan baju dari si objek, maka saya akan ganti mengikuti warna dari, misal ya Ustazah, yang agak ini, kayunya, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Let's work beauty. Untuk selanjutnya, untuk teks panjangnya, mungkin jenengan bisa ketikkan sembarang ya Ustazah. Saya di sini tinggal copy paste. Saya tinggal copy, saya siapkan. Jenengan bisa mengetiknya, bisa melihat dari screen saya, lalu jenengan V. Nah, poin utamanya tadi, ketika kita ingin membuat kontras dan ingin membuat audiens langsung paham apa yang ingin kita sampaikan, maka ada beberapa perlakuan pada teks. Misalkan, yang pertama itu adalah memberikan warna yang berbeda kepada teks yang ingin kita tonjolkan. Nah, di sini, misal saya akan menonjolkan kata, yaitu kata, yang kedua itu adalah kalimat, yang ketiga itu adalah perbuatan, yang keempat itu adalah desain visual. Jadi tinggal di blok, sudah tinggal di blok, lalu jenengan berikan warna. Misalkan saya berikan warna putih seperti ini. Nah, ini untuk yang pertama, remove background. Saya lanjut untuk yang kedua, guys, ada. Nah, itu tadi teknik yang pertama. Untuk teknik yang kedua, kita akan membuat yang seperti ini. Are you hungry for knowledge? Nah, ini adalah teknik yang kedua dari optimasi gambar, yaitu memasukkan gambar ke dalam teks atau pada huruf. Saya akan membuka halaman kosong kembali. Hotkey yang akan kita gunakan itu masih hampir sama dengan yang awal ya Ustazah. Yang pertama itu adalah insert gambar, copy, dan paste. Nah, saya akan mulai menuliskan untuk teksnya. Yang pertama itu adalah are you. Saya ambil lagi. Yang kedua untuk text box-nya itu adalah
hungry. Yang ketiga itu adalah for. Yang keempat itu adalah knowledge. Jadi saya pisah-pisahkan karena memang nanti akan ada perlakuan yang berbeda. Nah, untuk are you ini, untuk hungry ini, kita akan fokus di hungry dulu. Karena prinsip ketika kita ingin membuat gambar masuk ke dalam teks atau huruf, kita harus memilih jenis teks yang memiliki ketebalan tertentu saja. Jadi untuk hungry ini, saya akan mengganti jenis fontnya itu adalah Arial Black. Nah, saya besarkan, misal ukurannya 138. Nah, seperti ini. Jadi saya besarkan si hungry-nya. Kalau sudah kita besarkan, akan ada satu fitur yang akan sering kita gunakan, Ustazah, yaitu namanya adalah Merge Shape. Ini ada di dalam 2013 ke atas, atau juga ada di 2007-2010, tapi masih ada proses yang harus dijalankan. Kalau 2013 sudah otomatis ada di dalam format sini, Merge Shape. Setelah tulisan hari selesai, saya akan menambahkan insert gambarnya, yaitu ALT NP untuk insert gambar. Saya ambil gambar yang kedua. Nah, setelah insert gambar yang kedua selesai, saya pindahkan ke halaman belakangnya agar terlihat tulisan hungry-nya. Scan to back. Nah, kalau sudah, kita arahkan gambar mana yang akan kita tampilkan di dalam hungry-nya. Kalau sudah, kita tinggal blok keduanya, Ustazah. Blok yang pertama adalah gambar, blok yang kedua itu adalah teksnya. Nah, kalau sudah nanti di format, ini ada merge shape, kita tinggal pilih yang intersection. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Gambar tadi langsung masuk ke dalam sebuah teksnya. Agar terlihat kontras dengan warna background-nya, saya akan mengganti untuk format background diganti jadi warna hitam. Atau sesuai selera ya Ustazah, saya lebih pilih warna hitam. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan untuk teks are you, for, dan knowledge. Are, for, dan knowledge, di sini saya akan ganti teksnya menjadi warna putih. Untuk are you, saya juga menggunakan seperti ini. Jadi sama semuanya, menggunakan Arial Black. Misal ukurannya 28. Nah, sekarang tinggal kita letakkan di posisi yang eye-catching. Jadi menarik. Misalkan di sini, are you hungry for knowledge? Nah, seperti ini sudah. Selesai untuk yang kedua, untuk memasukkan gambar pada teks dan huruf. Untuk selanjutnya, untuk optimasi gambar yang ketiga, ini adalah salah satu gambar gabungan dari keduanya, sudah gabungan dari yang namanya remove background, jadi saya remove background agar terlihat nyata. Yang kedua itu adalah gambar yang dimasukkan ke dalam sebuah teks. Jadinya gambar seperti ini. Kita lanjut untuk teknik yang ketiga, itu adalah teknik image puzzle. Bentuknya seperti ini. Jadi ini kita namakan puzzle. Ada puzzle 1, puzzle 2, puzzle 3. Kita akan buat yang seperti ini. Melalui gambar ketiga yang saya share-kan. Saya masukkan lagi ALT NP gambar yang ketiga. Gambar yang kita pilih itu harus mewakili dari teks yang akan kita sampaikan, Ustazah. Di sini saya memilihnya itu adalah teks dengan judul berbagi. Jadi saya memilih yang ini gambarnya. Gambar bisa jenengan download secara gratis, ada di Pexel dengan ukuran HD. Nah, untuk gambarnya saya perbesarkan menyesuaikan ukuran PPT jenengan masing-masing.
ya kalau sudah saya ukurannya. Nah, seperti ini. Ketika saya sudah crop, karena di sini saya akan membuat 3 elemen puzzle, 3 puzzle di sini, maka kita membutuhkan 3 gambar Ustazah. Jadi kita copy paste sebanyak 2 gambar lagi. Saya copy, saya paste. Nah, saya sejajarkan kembali. Saya copy, saya paste. Bisa copy paste, bisa diduplikat gambar ya Ustazah dengan cara klik Ctrl D. Nah, kalau sudah, saya akan mulai membuat untuk elemen puzzle-nya. Untuk elemen puzzle-nya di sini, misalkan saya akan membuat puzzle yang pertama adalah ini. Puzzle yang kedua itu adalah ini. Untuk gambar puzzle-nya bebas nih Ustazah, tidak perlu mengikuti saya. Nah, ada 3 gambar puzzle seperti ini. Untuk puzzle yang pertama, kita membutuhkan gambar yang pertama ini dan shape yang pertama ini. Jadi, saya akan blok puzzle yang pertama ini saja. Jadi, yang tengah ini, untuk menghasilkan gambar yang di tengah ini, terpotong ini, kita membutuhkan gambar yang pertama dan shape yang paling tengah ini. Jadi, saya klik keduanya. Kalau sudah, saya tinggal klik yang namanya intersection. Nah, akan menghasilkan gambar seperti ini sudah terpotong. Sekarang kita lanjut untuk puzzle yang kedua. Saya klik kembali gambar yang kedua dan shape yang kedua, lalu saya intersection kembali. Jadi intersection itu adanya di sini sudah format, merge shape, intersect. Atau cara gampangnya saya sudah letakkan di quick access. Jadi tinggal di intersect seperti ini. Nah, sekarang untuk gambar yang ketiga, shape ketiga, saya intersection kembali. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah, maaf ya sudah, sepertinya gambarnya tidak. Nah, agar ada perbedaannya, saya coba akan tambahkan untuk pitch bordernya. Warnanya biru dengan weight misalkan. Seperti ini. Nah, seperti ini sudah. Ini untuk gambarnya sudah selesai. Sekarang untuk poin utamanya itu adalah teksnya. Untuk teks sendiri, di sini saya akan menambahkan text box kembali. Saya Ctrl V. Kecil. Nah, teksnya biasa ya sudah. Jadi kita perlu memberikan perlakuan khusus. Poin apa di teks ini yang akan kita tonjolkan. Untuk teks ini, poin pentingnya itu adalah karena berbagi, maka ini yang akan saya tampilkan. Nah, salah satu untuk menonjolkan itu adalah kalau tidak kita rubah warna. Yang kedua ini kita bisa membuatnya lebih tebal. Nah, seperti ini saja. Sekarang untuk judulnya, saya tinggal tambahkan teks lagi. Nah, misalkan seperti ini. Agar kekinian. Saya ganti untuk judulnya. Nah, seperti ini. Jenengan bisa cari teks yang jenengan punya yang tidak perlu sama dengan punya saya. Ini adalah teknik yang ketiga, itu adalah image puzzle. Sudah selesai Ustazah. Sekarang untuk yang berikutnya itu adalah teknik namanya adalah image brush. Bentuknya seperti ini. Jadi nanti seperti ini. Kenapa kemarin saya membuat kenapa kemarin saya meminta jenengan untuk mendownload font namanya Routledge, itu adalah untuk membuat image brush yang seperti ini. Jadi dari font tersebut kita akan membuat brush, seperti brush. Nah,
caranya adalah saya akan mulai mengetikkan, misal font yang akan saya, teks yang akan saya tuliskan itu adalah I kapital. Nah, I kapital ini saya ganti jenis fontnya menjadi font Routledge seperti ini. Saya ubah ukurannya, saya perbesar. Nah, seperti ini. Kalau sudah, jenengan tinggal Ctrl D, atau kalau misalkan jenengan menggunakan keyboard bisa juga, yaitu dengan cara klik Ctrl, jangan dilepas, lalu jenengan arahkan kursornya. Mousepad jenengan. Nah, seperti ini. Maka otomatis akan tercopy. Bisa diletakkan sesuai dengan keinginan jenengan ya Ustazah. Bisa jenengan juga kecilkan. Nah, misalkan seperti ini. Kita tunggu seperti ini. Saya putar balik. Kalau misalkan jenengan ingin kecilkan, caranya bukan seperti ini, nggak Ustazah. Karena ini adalah sebuah teks, cara untuk mengecilkan itu adalah dengan cara mengklik E kecil atau di sini. Karena ini masih sifatnya adalah sebuah teks. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah ada coretan seperti ini, draft seperti ini, kita tinggal klik Ctrl A, jadi kita blok semuanya, sudah. Blok semua kotaknya. Kalau sudah diblok semuanya, kita tinggal gabungkan, yaitu union. Nah, jadi satu kesatuan seperti ini. Kalau sudah jadi satu kesatuan seperti ini, kita tinggal menambahkan gambarnya, yaitu dengan cara mengklikkan ALT-NP. Kalau sudah diklikkan ALT-NP, kita masukkan gambar yang sesuai dengan teks yang akan kita sampaikan. Nah, saya pindahkan ke belakang. Seperti ini, kita perkecil. Jadi, kita sesuaikan gambar apa yang akan kita tampilkan di dalam brush tersebut. Kan seperti ini. Kalau sudah selesai, saya tinggal mengklik untuk menggabungkan keduanya. Saya tinggal klik keduanya. Yang pertama saya klik untuk gambarnya, yang kedua saya klik untuk shape ini. Shape dari font Routledge tadi. Kalau sudah, saya tinggal intersect kembali. Nah, gambarnya sudah masuk saja. Untuk memberikan kontras yang berbeda pada background-nya, maka saya ganti, misalkan saya ganti, apa ya? Ini warna biru seperti ini. Maaf, sudah. Buka format background barusan. Nah, seperti ini sudah. Kalau sudah berganti format background-nya, kita tinggal menambahkan teksnya. Ini adalah teks yang akan saya tampilkan. Teks box kembali, lalu di Ctrl paste. Saya perkecil. Ini. Nah, teks yang akan saya tonjolkan kali ini, kalau tadi kita memberikan penonjolan berupa warna, berupa tebal, atau jenis font yang berbeda. Sekarang kita pilih ini, teks, dan yang kita ganti itu adalah warnanya. Ini tidak jelas. Saya pilih warna putih. Nah, seperti ini Ustazah. Mungkin ini sedikit dari saya Ustazah. Ada 4 otomasi yang sudah saya praktekkan. Mungkin nanti kalau misalkan jenengan sedikit kebingungan atau mengalami kendala ketika praktek sendiri, mungkin nanti bisa ditanyakan ke saya atau Ustazah Mira. Oke, terima kasih Ustazah Heni ya, cukup menarik tadi ya, walaupun ada beberapa hal baru yang mungkin baru panjenengan ketahui pada sesi ini gitu ya. Ada 4 item ya kayaknya di Ustazah Heni ya, yang bisa kita gunakan dalam mengoptimalisasikan PowerPoint sehingga bisa kita hasilkan desain yang menarik gitu ya. Untuk teman-teman ustadz-ustadzah yang lainnya, kami tunggu nanti karya-karya terbaik panjenengan gitu ya. Insya Allah nanti akan disampaikan di grup gitu ya. Nanti prosedurnya nanti seperti apa. Semoga apa yang kami berdua
sampaikan pada sesi siang ini sedikit banyak bisa menambahkan keberkahan dan kebermanfaat bagi kita semuanya.